Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Breni Vindi Anan, NIM 12192300. Saya di sini akan mempresentasikan makalah mengenai cyber espionage. Yang pertama yaitu cyber espionage merupakan tindakan atau praktek yang memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi, baik pribadi, sensitif, kepemilikan, atau rahasia alam. Cyber espionage biasanya melibatkan penggunaan akses tersebut kepada rahasia informasi dan rahasia atau kontrol dari masing-masing komputer atau jaringan secara keseluruhan untuk strategi keuntungan dan psikologi politik, kegiatan subversi dan fisik, dan sabotase. Kemudian, Undang-undang mengenai cyber espionage berlaku dalam Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 2 yang berbunyi mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan bertujuan untuk memperoleh informasi dan atau dokumen elektronik. Yang kemudian pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi dan atau dokumen elektronik. Untuk ketentuan pidananya ada pada yang pertama pasal 46 ayat 2 yang berbunyi setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dan dipidana paling banyak sebanyak 700 juta rupiah. Kemudian pasal 47 yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pidana paling banyak 800 juta rupiah. Kemudian contoh kasus cyber espionage yaitu serangan malware di Timur Tengah, kemudian yang berupa Stuxnet. Metode mengatasi cyber espionage. Yang pertama, bermitra dengan pakar keamanan informasi. Yang kedua, tahu mana aset perlu dilindungi dan resiko operasional terkait masing-masing. Yang ketiga, perbaiki atau mengurangi kerentanan dengan strategi pertahanan mendalam dan lain-lain seperti terlampir. Kemudian, cara mencegah cyber espionage adalah dengan perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus untuk menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet. Yang kedua, perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Kemudian, penyedia web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Selanjutnya, seperti pada terlampir. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, tak hanya mengubah cara sebagaimana orang berkomunikasi, mengelola dan mengolah data, melainkan lebih jauh dari itu mengubah bagaimana seseorang melakukan bisnis. Saran dari adanya cyber espionage adalah menuntut pemerintah mengantisipasi aktivitas-aktivitas baru yang harus diatur oleh hukum yang berlaku, terutama memasuki pasar bebas demi tegaknya keadilan negeri ini. Dengan ditegakkannya cyber law atau pengendali di dunia maya, diharapkan dapat mengatasi cybercrime, khususnya cyber espionage. Berikut presentasi dari saya mengenai cyber espionage. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.